Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan bab 3 kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi sub B. Jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Namun jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, like, and share. Indonesia merupakan negara hukum dalam rangka menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Negara memberikan jaminan melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan kepada warga negara dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya. Jaminan kemerdekaan berpendapat dalam instrumen nasional di Indonesia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat melalui beberapa pasal sebagai berikut. A. Pasal 28F mengakui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. B. Pasal 28E ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. C. Pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 2. Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut, pasal 21 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 3. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Undang-Undang nomor 40 tahun 1999
tentang pers, bahwa pers nasional berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar negara menjamin kemerdekaan berpendapat warga negara sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 A. Pasal 28 ayat 4 mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. B. Pasal 28 ayat 4 ayat 5 menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai atas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut. A. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. C. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. D. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Demikian materi pada kali ini. Semoga kalian semakin menambah kejelasan. Tetap semangat terus. Untuk sub C, bentuk-bentuk penyampaian pendapat, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.